Bagi teman-teman yang mungkin berkas seleksi administrasinya saat ini tertolak dengan alasan yang mungkin ada di poin-poin ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan sanggah dan semoga sanggahan teman-teman ini dapat diterima. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait seleksi CASN tahun 2023. Nah, seperti biasa, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin akan memberikan informasi terkait seleksi administrasi pada seleksi guru P3K tahun 2023. Ini adalah informasi yang disampaikan dari teman-teman Kemendikbud kepada seluruh BKPSDM Provinsi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Dan sebenarnya himbauan ini adalah ditujukan kepada teman-teman daerah ya yang melakukan verifikator untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, kurang lebih suratnya seperti ini ya. Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan seleksi administrasi pada seleksi guru P3K tahun 2023, bersama surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2023 telah diatur dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional ya. Nah, ini adalah peraturannya ya, peraturan yang mengikat terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk jabatan fungsional atau JEP. Nah, kemudian kriteria pelamar pada seleksi guru P3K tertuang dalam Kemenpan RB nomor 649 ya, tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk JF guru ya. Ini adalah Kemenpan RB-nya ya, nomor 649 yang mengatur tentang apa saja sih yang dibuka di tahun ini kebutuhan untuk P3K guru, diantaranya adalah kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan seleksi kompetensi teknis menggunakan sistem CAT ya, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bedanya di tahun kemarin ini dilakukan menggunakan CAT milik teman-teman Kemdikbud ya. Tapi tahun ini CAT-nya serentak menggunakan CAT miliknya BKN. Keempat, pelamar seleksi guru P3K adalah individu yang terdaftar pada basis data Kemendikbudristek dan atau basis data BKN. Misalnya bagi teman-teman ex-tenaga honor kategori 2 tentunya. Sistem pendaftaran secara otomatis akan mengidentifikasikan pelamar sesuai kategori, yaitu kategori pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum. Linearitas atau kesesuaian program studi S1 dan atau sertifikat pendidik terhadap jabatan yang dilamar pada pendaftaran seleksi guru secara otomatis diverifikasi oleh sistem dan pelamar hanya dapat memilih jabatan yang linear berdasarkan hasil verifikasi sistem. Berdasarkan poin-poin di atas, kami harap panitia seleksi daerah untuk, nah ini ya, ini kenapa muncul surat edaran ini, karena memang banyak keluhan dari beberapa peserta seleksi P3K guru ya, untuk seleksi administrasi itu ditolak ya. Nah, penolakannya itu menurut beberapa teman-teman itu memang kadang banyak yang tidak relevan ya, karena memang ada syarat-syarat tertentu atau banyak sekali penolakan untuk seleksi administrasi yang memang mungkin tidak kurang masuk akal atau memang berlebihan ya. Ini versi dari teman-teman ya, pelamar tentunya. Nah, surat edaran ini disampaikan dari teman-teman Kemdikbud kepada teman-teman daerah agar yang pertama adalah tidak menambah persyaratan yang tidak sesuai dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023. Dan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar pada seleksi administrasi. Seperti, jadi tujuannya adalah disampaikan surat ini oleh teman-teman Kemdikbud agar teman-teman daerah itu tidak boleh menambahkan persyaratan yang lain di luar persyaratan yang dituangkan ke dalam Permendikbud 649 tentunya ya. Kenapa? Harapannya adalah tidak banyak yang gugur atau tidak banyak yang teman-teman itu ditolak berkas seleksi administrasinya. Nah, ini ya yang berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar pada seleksi administrasi seperti A. Pengalaman kerja minimal 2 tahun, mengingat pelamar dari kategori PPG dan pelamar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun berdasarkan Dapodik tetap dapat mendaftar sesuai ketentuan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Jadi sebenarnya untuk
P3K ini yang kita bahas khusus untuk P3K guru tentunya ya, teman-teman harus pahami bahwa ini untuk teman-teman P3K guru. Ada kasus teman-teman itu yang memang persyaratannya memang belum 2 tahun ngajar di Dapodik atau belum pernah ngajar sebelumnya, itu diminta sama daerah membuat pengalaman kerja harus minimal 2 tahun ya. Sementara itu kan memang P3K ini terbuka untuk kategori umum, bahkan teman-teman yang belum terdata di Dapodik atau sudah di Dapodik tetapi belum 3 tahun itu boleh mendaftar tentunya ya. Jadi ini tidak boleh karena masih teman-teman itu boleh sebenarnya walaupun belum 2 tahun berturut-turut di Dapodik boleh tetap melamar, tetapi kategorinya adalah pelamar umum. Kedua adalah penyampaian berkas lamaran secara fisik ke instansi, baik melalui pos maupun diantar langsung oleh pelamar. Jadi berkas fisik itu tidak perlu lagi diantarkan atau dikirimkan ke alamat instansi tentunya, karena semua diproses secara online melalui sistem SSCASN milik BKN ya. Kemudian batas minimal IPK yang dapat melamar. Jadi untuk P3K guru itu memang tidak ada ketentuan terkait batas minimal IPK-nya ya. Jadi ini mohon dipahami juga bagi teman-teman daerah. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan tersebut baru dipersyaratkan ketika pelamar telah lulus seleksi untuk proses pemberkasan. Jadi untuk P3K guru sebenarnya memang tidak ada lampiran untuk seleksi administrasi ya. Tidak ada syarat sehat jasmani untuk seleksi administrasi maksudnya ya. Karena nanti kalau keterima pengisian DRH baru dimintakan ya untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian berikutnya adalah ini sudah ya. Berkas fisik sertifikat pendidik maupun surat keterangan lulus bagi lulusan PPG. Pelamar tidak lagi mengunggah sertifikat pendidik karena kepemilikan sertifikat pendidik didasarkan pada Dapodik berdasarkan ketentuan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Selain terdaftar pada data Kemendikbudristek, pelamar yang berasal dari PPG dapat mendaftar tanpa memerlukan persyaratan lainnya ya. Jadi tidak diperlukan berkas fisik seperti serdik ya maupun surat keterangan lulus karena ini sudah by system juga tentunya ya. Kemudian tidak mengharuskan pelamar untuk mengikuti seleksi kompetensi atau ujian di instansi pelamaran, melainkan sesuai dengan lokasi tempat pilihan pelamar yang tertera pada kartu pendaftaran. Jadi teman-teman ini dapat mengikuti lokasi tesnya tidak harus di daerah yang teman-teman daftar ya. Teman-teman bisa pilih tiloknya itu di BKN di mana ya yang teman-teman akan mengikuti. Jadi tidak wajib saya daftar di Lampung, tidak diwajibkan langsung ikutnya di Lampung misalnya gitu. Kemudian mengikuti hasil verifikasi sistem terhadap kategori pelamar. Semua pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran pada SSJN berarti telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan telah dilakukan validasi. Nah maksudnya memang kalau teman-teman itu sudah berhasil melamar berarti ini dianggap valid by system tentunya ya. Kemudian mengikuti hasil verifikasi linearitas yang telah diterapkan oleh sistem. Jabatan yang dipilih oleh pelamar telah disetujui dan dinyatakan linear terhadap program studi dan atau sertifikat pendidik pelamar oleh sistem gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal krusial yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi ini 1 sampai poin 1 ini adalah tidak boleh dilakukan instansi. Tetapi yang untuk 3 dan 4 ini sebenarnya teman-teman itu yang verifikator itu harusnya memang menganggap ketika teman-teman guru berhasil mendaftar berarti diizinkan ya by system tentunya ya gitu ya. Jadi ini adalah kabar yang disampaikan dari teman-teman Kemendikbud ya yang pada teman-teman BKPSDM, BKD dan BKPP ya. Dengan adanya edaran ini dari teman-teman Kemdikbud, bagi teman-teman yang mungkin berkas seleksi administrasinya saat ini tertolak dengan alasan yang mungkin ada di poin-poin ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan sanggah dan semoga sanggahan teman-teman ini dapat diterima dengan tambahan surat edaran yang disampaikan oleh teman-teman Kemdikbud ini ya gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang saat ini seleksi administrasi P3K gurunya itu ditolak atau TMS atau tidak memenuhi syarat, segera dilakukan sanggah ya jika memang memungkinkan dan memang syarat-syarat teman-teman itu dinyatakan sesuai. Nah semoga kalau teman-teman yang termasuk kategori ini dapat melakukan sanggah dan dapat lulus seleksi administrasi. Semoga informasi singkat dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.